Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malang. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Definisi ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Maksud definisi ini dengan sangat tepat dijelaskan oleh figur 1:1. Keterkaitan dengan teori ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku ekonomi secara individual sebagai unit pengambil keputusan seperti konsumen, individu, pemilik sumber daya, dan perusahaan bisnis di dalam sistem perdagangan bebas. Ekonomi makro adalah sebaliknya, ilmu yang membahas tentang output, pendapat, pekerja, konsumsi, investasi, dan harga secara total atau agregat di perekonomian dilihat secara keseluruhan. Keterkaitan dengan ilmu keputusan. Ilmu ini menggunakan perangkat matematika, ekonomi, dan ekonometri untuk membentuk dan mengestimasi model keputusan yang ditunjukkan untuk menentukan perilaku optimum perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan cara yang paling efisien. Rumus mempostulatkan model format berikut: Q sama dengan F dalam kurung P, Y, 4C, PS dan tutup kurung. Keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis merupakan salah satu ilmu penting yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan keuangan, manajemen sumber daya manusia dan material, serta akuntansi. Tujuan ekonomi manajerial adalah untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan, kelola keuangan, alat evaluasi, membantu memecahkan masalah, analisis lingkungan industri. Fungsi ekonomi manajerial yaitu mengolah finansial, metode evaluasi, mempermudah penyelesaian masalah, memperbaikan pengambilan keputusan, sama pengenalan ekosistem bisnis dengan lebih dekat. Teori perusahaan, yaitu perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan adalah membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang dan jasa untuk dijual. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, miliki orang perorangan, miliki persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tujuan dan nilai perusahaan. Tujuan nilai perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan mensejahterakan para pemegang saham, meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan dengan cara mencapai keuntungan yang maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Dan yang terpenting, tujuan perusahaan itu adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga pasarnya. Nilai perusahaan yang juga merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen keuangan, di mana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi keputusan keuangan yang lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan. Selanjutnya akan meningkatkan kemakmuran kekayaan pemegang saham. Savitri Lia. Kendala-kendala dalam operasi perusahaan.
Kendala itu timbul dari keterbatasan ketersediaan input-input penting. Khususnya perusahaan mungkin tidak akan mampu merekrut tenaga ahli sebanyak diperlukan, terutama jangka pendek. Sama halnya perusahaan mungkin tidak mampu. Keterbatasan teori perusahaan mempostulat bahwa maksud atau tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan telah dikritik karena terlalu sempit dan tidak realistis. Sebagai gantinya, berbagai teori yang lebih luas tentang perusahaan telah dikemukakan. Yang penting menonjol adalah model yang mempostulatkan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimasi penjualan, maksimisasi utilitas, manajemen dari perilaku pemuasan. Sifat dan fungsi laba. Laba bisnis atau laba usaha mengacu pada pendapat perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Laba usaha versus laba ekonomi mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan. Laba ekonomi sama dengan pendapat perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Teori laba. Teori laba dapat menghadapi resiko teori laba karena pergeseran atau pergesekan. Teori laba monopoli, teori laba inovasi, teori laba efisiensi manajerial. Di bawah ini ada fungsi laba. Laba memiliki fungsi penting dalam suatu perekonomian bebas. Seperti yang kita miliki, laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industri lebih banyak. Laba merupakan ganjaran dari efisiensi yang lebih besar tersebut. Sebaliknya, laba yang lebih rendah atau kerugian merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan yang pasti. Sistem laba tidaklah sempurna, dan pemerintah dapat ekonomi perdagangan bebas seringkali turun tangan untuk membenahi jalannya sistem laba tersebut agar lebih konsisten dengan tujuan sosial yang lebih luas. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.